kita ini sebenarnya ingin menyelesaikan sasaran vaksin itu di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah itu sampai akhir tahun ini ya, agar semua sasaran vaksinasi ini sudah disuntik gitu. Nah di Jawa Tengah sasaran vaksinasi itu sebanyak 28,7 juta orang. Ya. Nah ini diharapkan 28,7 juta orang itu selesai pada akhir Desember. Nah, saya sudah menghitung, kalau kita ingin sasaran kita ini tervaksin sampai akhir Desember, maka setiap minggu kita butuh sekitar 2,5 juta vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang menayangkan beberapa video dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-71. Saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Yulianto Prabowo MKes. Apa kabar, Dok? Sehat-sehat, Pak. Terima kasih. Ya, Dok, ini di masyarakat kita sering mendengar pertanyaan, kenapa Jawa Tengah justru akhir-akhir ini ketika provinsi-provinsi lain kasus hariannya turun, tetap bertengger di juara pertama terus. Nah, monggo Dok, gimana ini penjelasannya? Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Pertama, soal data itu adalah berdasarkan laporan. Ya. Yang paling bagus memang berdasarkan survei ya. Kalau laporan itu variabelnya banyak dan bisa saja ada yang dilaporkan, ada yang tidak, baik itu disengaja atau tidak. Ya. Tapi untuk Jawa Tengah, yang jelas kebijakannya kita laporkan semuanya, tidak ada yang tidak dilaporkan. Termasuk hasil pemeriksaan rapid test antigen yang positif, itu kita laporkan sebagai kasus. Mungkin provinsi lain tidak seperti itu, mungkin. Ya, saya tahu beberapa provinsi tidak. Tapi kalau kita di Jawa Tengah itu baik itu hasil pemeriksaan PCR, baik itu pemeriksaan antigen, semuanya yang positif dilaporkan sebagai kasus baru. Ya, pertama itu. Kedua, sistem laporannya. Ya, sistem laporannya ini kan kita itu mempunyai sistem aplikasi untuk laporan COVID ini banyak sekali, Pak. Pertama, pusat punya sendiri ya. Lalu provinsi punya sendiri, coronajatengprov.go.id. Ya. Lalu kabupaten kota itu punya sendiri. Ya. Punya sendiri semuanya. Nah, sekarang begitu juga provinsi lain juga seperti itu. Nah, tetapi saya bisa menyampaikan bahwa satu-satunya provinsi di Indonesia yang sistem aplikasi laporan COVID-nya sudah terintegrasi dengan sistem aplikasi yang ada di pusat, itu hanya Jawa Tengah. Ya. Provinsi lain belum. Jadi masih tersendiri. Nah, sekarang kalau begitu variabel apa yang mempengaruhi tentang
angka ini? Ya tentunya yang input, ya, inputer ini, ya, karena tidak terintegrasi maka ya kalau di input ya tambah, kalau tidak di input ya tidak tambah, gitulah kira-kira seperti itu. Atau yang di yang di input sedikit ya sedikit, yang banyak ya banyak, begitu. Jadi karena ini sangat dipengaruhi oleh manusia ya, inputer itu gitu loh. Ini. Nah, ini mengakibatkan data ini akan menjadi sangat berbeda, ya. Apalagi kalau di Jawa Tengah itu 35 kabupaten kota, ya begitu juga provinsi besar di Jawa ini juga banyak banget. Ya, itu umpamanya 35 kabupaten kalau misalkan di Jawa Tengah, yang input 20, yang 15 tidak. Wah, ini pengaruhnya sudah luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Ya, itu juga provinsi lain sama kondisinya seperti itu, gitu loh. Jadi ini jangan terkecoh dengan data. Wah, yang data tinggi itu jelek, yang rendah bagus. Enggak seperti itu. Kan. Jadi kami di Jawa Tengah hampir setiap hari itu kita komunikasikan terus supaya data itu diinput terus, ya. Jangan ada yang ketinggalan. Kalau dulu ada yang ketinggalan belum sempat dimasukkan, harus dimasukkan sekarang. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan data kita akhir-akhir itu tinggi, bahkan mungkin tertinggi di antara semua provinsi. Karena apa? Kami sisir ini, Pak. Mulai dari awal pandemi, ya tahun 2020 bulan Maret, ya sampai sekarang, siapa data mana yang belum sempat diinput dalam sistem itu, ayo kita input sekarang. Gitu. Padahal pasiennya itu sudah sembuh, Pak, tahun lalu, Pak. Sudah sembuh, ya tahun lalu. Tetapi akhir-akhir ini, beberapa hari ini, teman-teman kita minta untuk memasukkan dalam satu data sekarang. Wah, nanti terjadi lonjakan gimana? Enggak apa-apa. Yang penting data itu kita masukkan, ya. Walaupun sudah sembuh, sudah tahun lalu, pokoknya kita masukkan. Ini yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga data kita itu sangat tinggi sekali. Sebenarnya real penambahan kasus enggak sebesar itu, Pak. Kita punya catatan juga. Jadi real kasus hariannya enggak seperti itu. Jadi ini bentuk keterbukaan kami, ya, terhadap data agar ya semua kasus itu walaupun dulu sudah sembuh tetapi belum sempat dimasukkan karena berbagai masalah, ya, mungkin sistem aplikasinya yang berbeda, mungkin ada yang lalai dan sebagainya, itu sekarang. Sehingga kita akhir-akhir ini datanya sangat tinggi, itu bukan kasus baru real pada hari yang bersangkutan, tetapi lebih banyak pada data yang dimasukkan. Jadi kita harus membedakan antara kasus real harian maupun data laporan harian. Ya ini harus beda. Yang jelas kasus tambahan kasus baru hariannya enggak sebesar dalam laporan itu. Ya, baik dok. Tapi walaupun tetap masih tinggi dibandingkan provinsi lain, tapi kelihatannya menurun juga ya? Iya, memang menurun. Jadi apalagi beberapa, kalau kita lihat kumulatif provinsi mungkin belum kelihatan banyak turunnya. Tetapi kalau kita lihat per kabupaten, Pak, contoh ya Pak,
contoh Kudus, Pati, Jepara, Rembang, Demak contoh ya. Itu pada bulan Juni terjadi lonjakan kasus yang luar biasa, utamanya Kudus. Terjadi lonjakan yang luar biasa. Rumah sakit penuh semua. Ya, hampir 100% tingkat huniannya. Bahkan ada yang dipindahi ke Semarang. Kami menyediakan beberapa ambulan untuk ngangkutin ke Semarang karena saking penuhnya Kudus, Pak, waktu itu. Ya, di mana kabupaten lain masih banyak longgar, kosong sekali waktu itu. Semarang masih tingkat hunian rumah sakit itu masih di bawah 50% saat itu. Kudus sudah 100%. Kudus dan sekitarnya. Nah, tetapi hari ini apa yang terjadi? Hari ini, Pak, Kudus dan sekitarnya itu rumah sakit banyak yang kosong. Tingkat huniannya di bawah 30%. Ya. Nah, tetapi di Klaten contohnya terjadi peningkatan kasus, ya. Lalu di tempat lain terjadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat per kabupaten kota, penurunannya di berbagai kabupaten kota ini luar biasa sebenarnya. Nah, tetapi pindah ke tempat lain. Kenapa ini? Ingat, kita saat ini menghadapi varian baru, varian Delta, dan itu ditemukan pertama kali di Kudus. Varian Delta ini tingkat penyebarannya luar biasa, ya, tingkat kematiannya juga tinggi, ya. Tetapi itu tadi ada faktor lain, yaitu faktor perilaku virus yang yang sampai sekarang memang kita tidak ketahui persis seperti apa. Tapi yang jelas ini Kudus dan sekitarnya sudah turun, varian Delta sana mayoritas, lalu juga di tempat lain sedang naik, tetapi nanti saya yakin akan turun juga. Tetapi per Jawa Tengah, kalau kita lihat, Pak, tingkat hunian di rumah sakit ini sekarang sudah turun luar biasa, Pak. Jadi sekarang ini kalau di bulan-bulan Juni itu hampir di atas 85%, ya. Sekarang ini hanya 31% rata-rata tingkat hunian isolasi rumah sakit di Jawa Tengah. Artinya apa? Dari misalkan 100 tempat tidur yang terisi hanya 31. Seperti ini, ya. Tetapi ini tidak, ini kalau kita lihat pada bulan-bulan pertengahan Juli itu masih di atas 85%. Ya, berarti ada penurunan, ya. Kalau kasusnya masih tinggi, tadi saya sebutkan karena injeks data, lalu yang kedua adalah banyak kasus OTG-nya. Ya, tidak perlu rawat di rumah sakit, cukup isoman. Ya. Jadi itu, Pak. Ya dok, jadi memang yang menjadi pertanyaan itu kan faktanya di rumah sakit menurun, tetapi angka laporannya masih tinggi, itu yang membuat orang banyak bingung. Ya, gitu. betul. Ya. Ya, baik. Sekarang kita pindah juga, ada beberapa fakta kabupaten kota di Jawa Tengah yang sudah dinyatakan level 3, sekarang naik lagi jadi level 4 tuh. Iya. Enggak apa-apa sih. Kalau bisa semua dilevelkan 4, biar waspada. Iya, Pak. Karena kalau level itu menurun, itu kecenderungannya pada apa ya, Pak ya? Wah, ini sudah bagus ini, kita gitu loh. Nah, ya tapi nggak seperti itu ya. Maksud saya begini. Jangan sampai terkecoh ya pada status leveling, ya. Jadi leveling itu sebenarnya
ada faktor satu, faktor mengenai tingkat penularan, yang kedua kemampuan atau respon suatu wilayah untuk menangani COVID ini. Ya, nah kita juga sebenarnya sulit ya memperlakukan misalkan ya Kota Semarang dengan Kendal, dengan Demak, dengan Ungaran atau Kabupaten Semarang. Ini batas-batasnya kan sangat sulit ya. Di Solo juga gitu, Kota Solo dengan Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, itu sulit batasnya. Jadi kalau satu diberlakukan level 4, satu level 3 atau level 2, nanti mungkin menjadi kebingungan. Lalu juga nanti yang di level 4 itu orang malah cenderung datang ke yang level 2 atau bagaimana begitu. Jadi begini, maksud saya begini, tidak usah merasa waduh ini gimana, ini tempat saya udah bagus kok levelnya masih 4 misalkan gitu ya. Dan sebagainya. Nggak usah perlu resah seperti itu ya. Karena indikatornya sebenarnya ada, dan indikator itu bisa kita diskusikan apabila kurang pas dengan data-data yang ada. Karena kita mencocokkan data itu sudah suatu keniscayaan dan sudah biasa ini. Jadi intinya masalah leveling itu sudah karena ada data dan itu diterjemahkan dalam ini, sehingga nggak usah lah merasa wah kalau level 4 ini saya hina saya nggak. Bukan, tadinya sudah mulai agak ayam, agak tenang gitu, Ya. begitu diberitahu level 4, aduh khawatir lagi. Iya, iya. Ya nanti Pak, kita selalu Kak itu kalau memang datanya kurang pas dengan perkembangan terakhir ya itu kita bisa bicarakan masalah itu. Baik dok, sekarang yang juga menjadi banyak pertanyaan itu soal vaksinasi. Ya. Itu mengenai jatah, mengenai kekurangan, mengenai itu gimana dok sebenarnya mengenai stok vaksin? Iya, jadi gini Pak, kita ini sebenarnya ingin menyelesaikan sasaran vaksin itu di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah itu sampai akhir tahun ini ya, agar semua sasaran vaksinasi ini sudah disuntik gitu. Nah di Jawa Tengah sasaran vaksinasi itu sebanyak 28,7 juta orang. Ya. Nah ini diharapkan 28,7 juta orang itu selesai pada akhir Desember. Nah, saya sudah menghitung, kalau kita ingin sasaran kita ini tervaksin sampai akhir Desember, maka setiap minggu kita butuh sekitar 2,5 juta vaksin. Ya, 2,5 juta dosis vaksin gitu. Nah, lalu kalau ada vaksinnya bisa enggak kita menyuntikkan itu? Bisa. Ya, kami punya jaringan banyak sekali ya. Rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, puskesmas, klinik, lalu juga dibantu TNI, Polri dan sebagainya, itu kita mampu. Masalahnya vaksin kita tidak bisa sebanyak itu dalam seminggu begitu, Pak. Ya kita kira-kira seminggu itu dapat 600-an ribu lah dosis gitu loh. Jadi memang kami paham sebenarnya, artinya butuh sekian kan, ya memang vaksin ini di dunia kan barang ini menjadi rebutan seluruh negara ya, gitu ya. Dan kita sebenarnya masih sangat beruntung lah Indonesia dapat jumlah vaksin yang segitu banyak walaupun belum seperti yang kita inginkan gitu ya. Tapi kita paham dan dan Kementerian Kesehatan juga sering menjelaskan bahwa pada bulan September ini akan terjadi jumlah vaksin nasional akan cukup banyak, contohnya begitu.
Jadi pada prinsipnya kita sudah bagus, cuman itu tadi kalau ingin tervaksin semuanya di akhir tahun itu kita perlu penambahan vaksin yang cukup signifikan. Jadi kalau 600 dari 2,5 juta kira-kira 25%-an dok ya. Jadi berarti targetnya mundur kira-kira Ya, nggak bisa tercapai kemungkinan di akhir kalau tahun. tidak ada akselerasi tentang jumlah vaksin, itu kemungkinan tidak bisa di akhir Desember gitu Pak. Ya. Iya. Baik. Sekarang mengenai realisasi anggaran yang pernah menjadi kontroversi. Nah ini kira-kira apa kendalanya? Karena ada juga kabupaten yang memberitahukan begini, Pak, kita realisasi anggaran rendah itu karena harga-harga yang harus kita belanja itu obat-obatan dan sebagainya itu tiba-tiba naik tinggi sekali sehingga kami nggak berani belanja. Nanti bisa berbeda dengan perencanaan gitu. Ada yang seperti itu. Yang sebenarnya seperti apa? Ya, jadi anggaran untuk penanganan COVID ini sudah diatur ya Pak. Jadi pemerintah daerah itu harus mengalokasikan minimal 8% dari DAU dan dana bagi hasil. Itu untuk penanganan COVID dan penggunaannya sudah ditetapkan juga, antara lain adalah penanganan COVID, dukungan vaksinasi, lalu dukungan kelurahan, lalu yang lain-lain itu sudah ada penetapannya. Dan itu memang proses penganggarannya kan tidak mulai awal tahun, Pak. Jadi kalau di provinsi itu sekitar Maret ya, pasca Maret ya, jadi April gitulah. Nah ini baru bisa kita membuat rincian belanja dan melakukan belanja ya. Itu pertama. Jadi memang kita startnya tidak awal tahun tetapi sudah sekitar bulan April. Lalu yang kedua, belanja penanganan COVID itu tidak bisa kita belanjakan sekaligus di awal anggaran, tidak bisa. Contoh, insentif tenaga medis, tenaga kesehatan. Ya, itu tidak bisa, misalkan anggaran kita 60 miliar, kita bayarkan di awal 60 miliar, nggak bisa. Mereka kan berdasarkan pada prestasi, itu berapa yang dirawat, mereka yang dirawat dan sebagainya. Sehingga itu pasti akan sedikit-sedikit. Ya. Lalu yang kedua, misalkan pengadaan obat, pengadaan bahan habis pakai, dan sebagainya. Ini tidak seperti kalau kita membeli sembako, ya, untuk dibantukan kepada masyarakat. Kalau itu mungkin sekaligus, kita beli sekaligus, kita bantu, kita bagi habis gitu. Tapi kalau alkes, bahan habis pakai, itu harus kita jereng dalam setahun. Karena kita nggak ngerti pandemi ini akan berakhir kapan. Jadi intinya, kita masalah waktu ini kita menjadi perhitungan betul. Jangan sampai anggaran itu kita belanjakan di awal habis, ya, tetapi nanti pada sampai akhir tahunnya masih panjang, sehingga kebutuhan-kebutuhan kita nanti tidak bisa tercukupi. Contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga, ini kita juga banyak belanja masalah dukungan vaksinasi. Nah, dukungan vaksinasi itu antara lain membuat cold room, alat ruang penyimpanan vaksin, lalu mobil vaksin, ya, lalu
refrigerator dan sebagainya. Tentunya ini perlu proses, ya perlu proses. Nah, saat ini sebenarnya serapan anggaran kita sudah tinggi sekali, sudah sesuai dengan waktu ya, sudah sesuai waktu. Ya kalau kemarin waktu jadi heboh itu memang baru awal anggaran, jadi penyerapannya masih kecil ya waktu itu ya. Tapi sekarang sudah tinggi sebenarnya, sudah sesuai lah dengan waktu yang berjalan ini, waktu anggaran bulan-bulan berjalan ini sebenarnya itu Pak. Jadi ini kalau kesehatan itu memang harus hati-hati, tidak seperti kalau mungkin pengadaan barang yang non kesehatan. Ya, jadi kesehatan ini masih berjalan sampai. Ya. Baik dok, ini kalau menurut pengalaman yang kita kan sudah agak panjang ini mengikuti pandemi, dengan fakta-fakta seperti ini, apakah ini menunjukkan tanda-tanda ya, apalagi ditambah vaksinasi dan sebagainya, bahwa pandemi ini memang trennya akan mulai menurun? Ya, kita belum ada satu ahli pun yang bisa menjawab, ya, apalagi kapan berakhir, ya, seperti itu. Prediksi-prediksi yang sudah dibuat juga meleset semuanya. Ya, pada awal pandemi dulu, semua ahli mengatakan bahwa pandemi itu akan berakhir pada bulan November atau Desember tahun 2020. Contohnya begitu. Tapi betul, ternyata betul tuh. Terjadi penurunan, tetapi terjadi peningkatan kembali, Pak, di bulan Mei, ya, terjadi meningkat kembali, ya, gelombang kedua. Nah, apakah nanti akan berakhir kapan juga sekarang belum ada yang jawab, karena banyak prediksi juga adanya varian-varian baru yang lebih berbahaya, lebih hebat, ya, di kemudian hari. Contohnya seperti ini. Ini semakin menyulitkan juga memprediksi kapan akan berakhir. Jadi intinya kita memang menghadapi pandemi itu seperti menghadapi badai. Kapan badai itu akan pergi mungkin bisa kita prediksi, tetapi badai berikutnya datang itu tidak sulit untuk diprediksi. Jadi kadang badai itu hilang juga apakah karena upaya kita gitu, ya betul juga, tapi banyak yang tidak sebenarnya. Jadi ada perilaku virus yang belum kita tahu pasti sebenarnya kapan virus ini akan menyerang dalam suatu wilayah gitu. Tapi yang jelas kita harus melindungi rakyat kita agar yang sakit sedikit dan yang meninggal semakin turun, itu adalah tugas kita atau upaya kita yang bisa kita lakukan. Dok, kalau secara manajerial, ini kan faktanya tadi tinggal 30%. Kalau yang kamar-kamar standar di rumah sakit itu kan gampang gitu ya. Sekarang disediakan untuk melayani yang non COVID misalnya. Nanti ada COVID lagi diubah lagi. Tapi kalau yang darurat itu, yang tambahan-tambahan tenda dan sebagainya, itu sudah mulai bongkar atau seperti apa itu? Jadi itu hanya sementara sebenarnya. Kalau tenda-tenda itu respon sesaat itu saja, tidak akan kita pakai dalam jangka menengah atau jangka panjang. Ya, untuk jangka menengah dan panjang kita tetap menggunakan rumah sakit. Ya, nah untuk ada juga yang jangka menengah lah ya, artinya mungkin diperlukan barang 6 bulan atau sampai 1 tahun atau 2 tahun gitu, yang namanya rumah sakit darurat, ya, rumah sakit darurat. Kita menyiapkan itu. Kita punya rumah sakit darurat, yaitu rumah sakit darurat COVID Donohudan namanya. Itu yang kita menggunakan asrama haji Donohudan. Ini sudah disetting sedemikian rupa menjadi rumah sakit yang bagus, ya. Jadi kita punya sekitar 350 tempat tidur, isolasi,
dengan standar nasional, internasional, ya. Jadi setiap tempat tidur ada panel-panel oksigen, panel-panel yang lain kita lengkapi betul. Ya, kita juga siapkan high care unit, HCU, high care unit, ya high care unit. Jadi apa itu namanya seperti ICU gitulah, tapi levelnya agak di bawahnya dikit gitu, ya. Intinya rumah sakit darurat COVID ini kita siapkan untuk jagani apabila nanti ada peningkatan kasus. Tapi harapan kita tidak usah dipakai lah kalau bisa gitu. Kita siap tapi tidak boleh pakai. Seperti ibaratnya kita itu menyiapkan alat pemadam kebakaran, Pak. Harus ada, tetapi kalau tidak dipakai kita bersyukur gitu. Iya, lebih baik gitu. Ini dok, ketika kita sibuk ya melayani pasien COVID, apalagi jumlahnya memuncak, itu kan seolah-olah pasien lain kan apa ya di nomor 2 kan lah ya, tidak diprioritaskan lah gitu. Nah sekarang ketika itu sudah mulai menurun, apakah sekarang mulai kembali normal lagi pasien-pasien yang non COVID ini? Iya, kalau kita lihat memang begitu, Pak. Jadi enggak tahu ya, ini memang sudah diatur ya dari sana. Artinya waktu terjadi pandemi COVID ini, penderita-penderita non-COVID ini memang tidak banyak. Tidak banyak. Nah, dugaan saya tidak banyak ini ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin yang tadinya itu sedikit-sedikit datang ke rumah sakit atau ke vaskes gitu ya, sekarang menjadi mungkin self therapy ya, artinya menggunakan obat-obatan secara mandiri begitu, yang ringan-ringan. Jadi hanya yang berat saja mungkin datang ke rumah sakit ya. Lalu kemungkinan kedua memang kasusnya itu kok ya mungkin menurun gitu. Seperti itu. Kalau dulu itu kita itu memang misalkan ya, orang batuk pilek sebelum pandemi itu, walah sudah banyak banget lah tiap hari kita ketemu teman-teman mesti, wah sedang batuk pilek ya, gitu ya. Tapi sejak pandemi ini batuk pilek juga sudah menurun. Itu karena begini, Pak. Kita punya teori ya, sejak 40 tahun yang lalu itu mengajarkan pada masyarakat, ayo kita cuci tangan pakai sabun. Ya, sejak dulu, tetapi banyak orang yang tidak melakukan itu. Kenapa? Cuci tangan pakai sabun itu, Pak, kalau kita lakukan bisa menurunkan penyakit infeksi seperti hepatitis, diare, muntaber, termasuk batuk pilek. Itu sampai 70%, Pak. Gitu. Teorinya begitu itu. Ya. Nah, baru sekarang ini masyarakat melakukan seperti itu. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak. Karena tadi hepatitis, lalu muntaber kan melalui mulut semuanya. Ya, penularannya hepatitis A ya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya pandemi COVID ini
tidak hanya membuat kita siap terhadap virus COVID, tapi siap secara tidak langsung membebaskan dari yang lain-lain gitu, Dok. Harapannya ini dengan adaptasi kebiasaan baru, kita juga lebih sehat, selain untuk menanggulangi pandemi COVID, juga penyakit-penyakit lain yang ditularkan melalui mulut dan hidung terutama itu. Sehingga kita moga-moga nanti pandemi berakhir dan kita juga lebih sehat, ya. Kita terhindar dari penyakit-penyakit lain yang selain COVID. Harapannya begitu. Terakhir, Dok, mungkin dokter masih ada yang disarankan kepada masyarakat apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga momentum yang pandemi yang sudah mulai menurun ini tadi, harapannya supaya nggak balik lagi gitu. Ya, jadi terus terang bahwa virus yang menyebabkan penyakit COVID ini, ya, atau virusnya namanya SARS-CoV-2 itu yang menyebabkan COVID ini, belum ada obatnya. Artinya belum ada obat yang membunuh virus ini. Ya, maka yang kita lakukan hanya memutus mata rantai penularan. Nah, memutus mata rantai penularan dan meningkatkan imunitas kita. Itu aja. Nah, untuk itu maka upayanya adalah pertama, masyarakat harus melakukan prokes dengan baik, 3M, itu harus dilakukan dengan baik-baik, betul-betul baik, ya. Lalu kita juga melakukan tracing, testing, dan isolasi. Dan yang ketiga adalah vaksinasi. Jadi kalau 3 strategi ini kita lakukan, maka kita bisa memutus mata rantai penularan itu apapun varian virusnya. Ya, kalau kita tidak tahu dan tidak bisa mengendalikan varian-varian baru itu timbul. Tetapi 3 strategi ini kami harapkan untuk lebih diperkuat lagi, sehingga ini merupakan upaya kita dalam menangani pandemi. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Yulianto Prabowo MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan informasinya menjelaskan kita dan memberi harapan, memberi semangat, situasi makin membaik dan kita bisa menjaga momentum ini sehingga kemungkinan pandemi akan menyusut terus dan tidak akan kembali lagi. Terima kasih, Dok. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat bagi kita semuanya.